Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan elektron beam welding. Berikut nama anggota. Yang pertama, saya Ramadan Mubarak Fawas. Yang kedua, Renal Bayu Eka Putra. Yang ketiga, Muhammad Diki Dwi Utomo. Yang keempat, Ahmad Farizil Mahfuzi. Yang kelima, Garuda Cakra Ilhamsyah. Pengertian. Elektron beam welding adalah proses pengelasan di mana panas untuk mengelas dihasilkan dari elektron berintensitas tinggi yang difokuskan dan diarahkan pada benda kerja. Elektron beam gun bekerja pada tekanan tinggi untuk mengakselerasikan elektron dan menggunakan arus beam yang rendah. Daya yang digunakan pada EBW tidak besar, tetapi memiliki kerapatan yang tinggi. Kerapatan tinggi tersebut diperoleh dari pemfokusan elektron beam menjadi luasan sangat kecil pada permukaan benda kerja. Prinsip kerja. Yang pertama, elektron beam welding mempunyai metode kerja yang mirip dengan laser welding. Kedua, metode tersebut merupakan jenis pengelasan yang paling modern untuk saat ini. Proses kerja elektron welding dimulai ketika aliran elektron dengan kecepatan tinggi mengenai plat logam dilas. Sinar elektron kemudian membentuk energi panas yang mampu melelehkan logam kerja dan menyatukan menjadi sebuah sambungan. Yang kedua, EBW dilakukan dalam sebuah ruangan khusus yang dinamakan vacuum chamber. Ruangan vakum ini berfungsi untuk mengisolir atau menutup adanya partikel udara yang dapat menyebabkan sinar tersebar. Karena pengelasan menggunakan proses vakum dengan tekanan tinggi, metode pengelasan ini dioperasikan oleh seperangkat alat otomatis yang dikendalikan oleh komputer. Saya dilanjutkan oleh Renal Bayu. Jenis proses kerja. High vacuum welding EBW-HV. Pengelasan jenis ini dikerjakan di ruang hampa dengan tingkat kehampaan sama dengan kondisi ruang pembangkit beam. Pada kondisi pengerjaan las dilakukan di ruang yang sama dengan pembangkitan beam. Medium vacuum welding atau EBW-MV. Pengelasan jenis ini dikerjakan di ruangan yang terpisah dengan ruang tempat pembangkitan beam serta dikerjakan pada kondisi tingkat hampa yang sedang. Ketiga, non-vacuum welding atau EBW-NV. Pengelasan jenis ini dikerjakan di kondisi serta tekanan atmosfer atau mendekati tingkat tekanan atmosfer. Komponen dan peralatan. Pertama, elektrogun. Elektrogun adalah pistol elektron katoda atau kutub negatif yang menghasilkan elektron, mengontrol dan memancarkan sinar elektron. Pistol ini sering dibuat dengan paduan tungsten atau tantalum. Filamen katoda dipanaskan hingga 2500 derajat Celcius untuk pelepasan elektron secara terus-menerus. Kedua, anode. Anode adalah kutub positif tepat di depan pistol elektron. Fungsi utamanya adalah untuk menarik muatan negatif atau dalam hal ini elektron dan memberi akses jalan agar tidak keluar dari jalur. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Diki Utomo. Yang ketiga, magnetic lens. Ada serangkaian lensa magnetik yang memungkinkan hanya elektron konvergen yang lewat. Mereka semua menyerap elektron divergen dengan energi rendah dan memberikan berkas elektron intens tinggi, seperti gambar di samping. Next. Dan yang keempat, electromagnetic lens dan deflection coil. Lensa elektromagnetik berfungsi untuk memfokuskan berkas elektron dan kumparan defleksi digunakan untuk mengarahkan sinar elektron ke target. Ini adalah unit terakhir dari proses EBW, seperti gambar di samping. Next. Dan yang kelima, holding device. Holding device merupakan tempat dudukan benda kerja, sebuah meja CNC yang bisa berputar ke 3 arah untuk menempatkan benda kerja. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Farizil. Nomor 6, vacuum chamber.
Seperti yang Anda ketahui, seluruh proses ini berlangsung di dalam ruang vakum atau vacuum chamber. Vakum dihasilkan oleh pompa bertenaga mekanik atau listrik. Pressure range di ruang vakum adalah sekitar 0,1 sampai 10 PA. Gambar bisa dilihat sebagai berikut. Next, 7. Power supply. Elektron beam welding menggunakan sumber listrik untuk menyuplai sinar elektron secara terus-menerus selama proses pengelasan. Voltase rendah sekitar 5 sampai 30 kV. Digunakan untuk pengelasan plat tipis, dan untuk pengelasan plat tebal menggunakan voltase tegangan tinggi sekitar 70 sampai 150 kV. Next. Hasil pengelasan. Hasil cacat EBW dilakukan di bawah kondisi vakum tinggi. Bahan matriks meleleh oleh energi tinggi arus berkas elektronik, mengakibatkan sendi pengelasan untuk menggabungkan bersama-sama. Tetapi bagaimanapun, beberapa cacat yang dihasilkan pasti selama pengelasan. Menyakup cacat permukaan seperti menggigit tepi, terisi, retak, dan kurangnya peleburan. Cacat batin termasuk kurangnya penetrasi, kurangnya pelemburan, retak, dan pori-pori. Cacat permukaan mudah dilihat melalui infeksi visual. Beberapa dari mereka dapat dihilangkan dengan mesin. Pengendalian proses IBW menghasilkan 4 jenis cacat simulasi piston. Jenis cacat termasuk kurangnya penetrasi, kurangnya peleburan, cacat di daerah atas alur minyak, dan pori-pori well. Selanjutnya bisa dibacakan Saudara Cakra. Kegunaan. Yang pertama, infrastruktur industri kedirgantaraan dan maritim. Kedua, industri otomotif. Pada umumnya digunakan untuk pengelasan roda gigi, sistem transmisi, turbocharger, dan lain-lain. Ketiga, industri elektronik untuk mengelas komponen konektor elektronik. Keempat, proses pengelasan IBW ini juga digunakan pada reaktor nuklir dan industri medis. Next. Kelebihan. Yang pertama, proses IBW welding adalah teknologi yang sangat akurat dan produktivitas tinggi dengan otomatisasi yang diperlukan. Yang kedua, teknologi pengelasan ini juga menghasilkan sambungan yang kuat dan murni yang dapat digunakan di sejumlah aplikasi kelas atas untuk berbagai industri. Yang ketiga, proses IBW welding memiliki penetrasi las yang terkontrol dan presisi dari kedalaman sekecil 0,02 mm. Yang keempat, IBW welding juga menunjukkan sifat kekuatan tinggi atau high strength, mempertahankan hingga 95% kekuatan bahan dasar. Yang kelima, pengelasan IB dilakukan secara otomatis sehingga pengelasan dapat dikontrol dengan sempurna. Next. Kekurangan. Yang pertama, biaya setup mahal. Pengeluaran awal untuk peralatan sangat mahal. Dengan pertimbangan biaya ini, IBW welding kiranya hanya untuk perusahaan kelas atas yang memiliki produk besar dan terus-menerus. Yang kedua, peralatan teknis yang kompleks dan serba canggih. Dibutuhkan operator ahli yang dapat berpengalaman. Yang ketiga, kapasitas bahan terbatas. Ukuran komponen yang akan dilas dibatasi oleh ukuran vacuum chamber atau ruang vakum yang tersedia. Komponen yang berukuran besar kemungkinan tidak bisa dilas menggunakan IBW welding karena terbatas ruang. Yang keempat, potensi radiasi sinar X membutuhkan standar keselamatan tinggi karena sinar X dan radiasi ada di selama proses pengelasan. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.